Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kita pada pertemuan pertama. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rencana pembelajaran semester kita, di mana saya sudah menyampaikan materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Baik, pada hari ini kita masuk tentang pengertian hukum penitensier, di mana hukum penitensier adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berisi tentang cara bagaimana kita melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum atau orang yang diduga bersalah. Hukum penitensier menurut Utrecht adalah segala sesuatu peraturan positif mengenai sistem hukuman dan sistem tindakan yang termuat antara lain jenis sanksi atau tindak pidana yang dilakukan, beratnya sanksi. Kemudian lamanya sanksi dijalani oleh pelaku, kemudian perumusan dalam aturan pidana, kemudian cara sanksi itu dilakukan, dan tempat sanksi itu dijalani. Kemudian dasar hukum yang mengatur tentang hukum penitensier, yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang norma-norma yang keseluruhannya disebut sebagai hukum penitensier, antara lain ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam ketentuan buku 1 bab 2 KUHP. Kemudian ordonansi tanggal 27 Desember 1917 Statblad 1917 nomor 747 Jungto yang dikenal sebagai Ordonansi of the Wonderwedlik Infrastanling atau peraturan tentang bebas bersyarat. Kemudian peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang positif. Kemudian sumber hukum penitensier ini sebagaimana diatur di dalam pasal 10 KUHP, ini ada pidana pokok yang terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, denda, kemudian tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan ini mengatur tentang pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Kemudian objek studi penitensier, yang pertama putusan bebas, yang kedua lepas dari semua tuntutan hukum, dan yang ketiga penghukuman. Sedangkan ruang lingkup penitensier, yang pertama, sel-sel sanksi dan penjatuhan jenis pidana terhadap jenis sanksi, kemudian pemberian pidana, kemudian aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana, kemudian ukuran pemidanaan, dan yang terakhir tentang eksekusi sanksi. Ada beberapa teori yang mengatur tentang pemidanaan. Yang pertama yaitu tentang teori absolut atau relatif atau pembalasan. Para penganutnya antara lain Kant, Hegel, kemudian mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan, dengan demikian orang yang bersalah harus dihukum atau dikenakan sanksi. Kemudian menurut Leopold, ini ada aliran retributif. Hukuman harus memenuhi syarat. Yang pertama, perbuatan tersebut dapat dicela, kemudian tidak boleh dengan maksud prevensi atau melanggar etika, kemudian yang ketiga, beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik. Kemudian teori relatif atau tujuan atau utilitarian, di mana menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi. Karena pelaku kejahatan adalah orang-orang yang sakit atau sakit moral sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada treatment dan pembinaan, disebut juga dengan model medis. Kemudian yang ketiga adalah teori gabungan, di mana merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, bahwa pemidanaan bertujuan untuk membalas, membuat pelaku menderita, upaya mereferensi, mencegah
terjadinya tindak pidana, kemudian merehabilitasi pelaku, dan yang terakhir adalah melindungi masyarakat. Tujuan pemidanaan sesuai dengan pasal 54 KUHP, di mana pemidanaan bertujuan yang pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kemudian, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Dan yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Selanjutnya, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan memaafkan terpidana. Untuk materi pertemuan kita pada hari ini sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan dapat dimengerti. Untuk ke depan, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang reclassering, di mana kita akan mengkaji tentang pengertian reclassering, kemudian sejarah reclassering, peran reclassering dalam penegakan hukum, dan tugas Dewan Reclassering. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan pertama, kita akan lanjut pada pertemuan kedua dengan tema dan pembahasan yang sudah saya sampaikan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.